Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya, kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada gitu ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Posisi kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU tengah bergejolak. Hasil rapat Rais Am terbaru diputuskan bahwa Yahya Khalil Stakuf atau yang dikenal Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai ketua umum. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari risalah rapat sebelumnya yang meminta Gus Yahya mundur dari posisi ketua umum. Di surat keputusan terbaru diputuskan Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai ketua umum terhitung sejak 26 November yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi berwenang menggunakan hak atas jabatan ketua umum. Selain itu PBNU juga diminta segera menggelar rapat pleno. Rapat tersebut untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian Suriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya ketua umum PBNU. Itu hasil rapatnya. Karena syuting tenggat tempo waktu 3 hari itu sudah dilalui, maka surat edaran itu menjadi penting untuk menjelaskan yang intinya nomor 3, yaitu yang intinya adalah surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan ketua umum, maka pemimpin Kiai Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Pemirsa, Ibunda Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk.
Arumi tak menyangka Alexis Iskandar, suami yang menikahinya hanya selama 1 tahun, tega menghabisi Alvaro, anak kandungnya. Pernikahannya tak berlangsung lama karena Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro. Itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Kebakaran melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong. 44 orang tewas, puluhan terluka dan 279 orang hilang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong mengakibatkan 44 orang tewas, puluhan terluka dan 279 orang hilang. 3 orang ditangkap terkait dugaan kelalaian konstruksi, sementara proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Kebakaran dahsyat di kompleks Wang Fu Court Taipo, sebuah kompleks hunian yang disubsidi pemerintah, menandai salah satu bencana kebakaran paling parah di Hong Kong dalam sejarah terkini. Nampak bagian luar bangunan hangus terbakar, rangka jendela meleleh dan rusak, serta perancah bambu yang patah menjuntai keluar. Api terlihat masih berkobar di dalam gedung selama lebih dari 20 jam sejak Rabu sore, sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api hingga hari Kamis. Tercatat 44 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. 279 orang masih hilang, sementara 62 lainnya terluka dengan 15 dalam kondisi kritis dan 23 dalam kondisi serius. Proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung hingga saat ini. Lebih dari 200 kendaraan pemadam dan 100 ambulans dikerahkan untuk proses evakuasi. Namun suhu ekstrim dan jatuhan puing membuat proses penyelamatan berjalan sangat sulit. Sekitar 900 warga kini dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Pihak kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Mereka diduga lalai karena ditemukan styrofoam mudah terbakar dipasang dekat lobi lift yang diduga mempercepat penyebaran api. Pihak berwenang menyatakan material pada dinding eksterior tidak memenuhi standar ketahanan api. Pemirsa, banjir yang disebabkan hujan deras dan angin kencang telah menggenangi 10 negara bagian di Malaysia minggu ini. 21.000 warga terpaksa mengungsi. Banjir yang disebabkan hujan deras dan angin kencang melanda 10 negara bagian Malaysia minggu ini. Wilayah timur dan utara seperti distrik-distrik utara Perlis, Terengganu, Kelantan, dan Perak menjadi yang paling parah terkena dampaknya. Tim penyelamat terlihat mengevakuasi seorang warga lanjut usia dari rumahnya yang terendam banjir. Nampak pula mobil-mobil melaju menerobos banjir, sementara penduduk setempat mengarungi air setinggi lutut. Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa lebih dari 21.000 penduduk terpaksa mengungsi, dengan Kelantan mencatat jumlah pengungsi paling banyak. Sejumlah lokasi pengungsian pun disiapkan untuk tempat tinggal sementara penduduk yang terdampak banjir. Musim hujan yang berlangsung di Malaysia dari November hingga Maret ditandai dengan hujan lebat yang berkelanjutan, terutama di sepanjang pantai timur dan di negara bagian utara. Pola cuaca musiman ini kerap memicu banjir dan tanah longsor yang meluas, mengakibatkan gangguan signifikan terhadap masyarakat dan kerusakan parah pada pertanian dan infrastruktur. Pemirsa, 2 tentara Garda Nasional Amerika Serikat ditembak di dekat Gedung Putih Washington DC. 1 tersangka telah ditahan.
Inilah detik-detik evakuasi dua tentara Garda Nasional Amerika Serikat yang terluka parah usai ditembak di dekat Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit menggunakan helikopter usai dibawa ambulans dari lokasi kejadian. Kedua korban saat ini dilaporkan masih dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit terpisah. Penembakan terjadi sekitar pukul 14.15 waktu setempat di dekat Gedung Putih pada hari Rabu dengan dua anggota Garda Nasional Virginia Barat terluka parah. Satu orang tersangka telah ditangkap tak lama setelah serangan dan kini sedang dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya. Terduga pelaku merupakan warga negara Afghanistan yang diterima masuk Amerika Serikat pada tahun 2021. Sementara itu motif penembakan masih terus diselidiki. Menyusul insiden penembakan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pengerahan 500 tentara tambahan ke Washington DC untuk memperkuat keamanan di sekitar gedung-gedung federal. Keamanan di sekitar Washington DC pun diperketat. Hal ini terlihat dari sejumlah personel kepolisian dan pasukan Garda Nasional yang terus bersiaga. Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat. Militer Israel melakukan penggerbekan dan menangkap sejumlah warga Palestina. Tentara Israel kembali melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat, salah satunya di Provinsi Tubas. Nampak tentara Israel bergerak di jalan-jalan utama, beberapa membawa rudal anti-tank dan senapan mesin. Sebuah kendaraan militer Israel terlihat memblokir jalan, sementara jalan lain ditutup dengan gundukan tanah. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerebekan ke rumah-rumah penduduk. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali. Bahkan seorang perempuan dan anak-anaknya diusir dari rumah mereka karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Setidaknya lebih dari 60 penangkapan dan penahanan terhadap warga Palestina tercatat di Provinsi Tubas. Sementara Direktorat Pendidikan Tubas dilaporkan mengumumkan penutupan semua sekolah umum dan fasilitas penitipan anak untuk memastikan keselamatan siswa dan staf. Banjir bandang menerjang 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tanggap darurat diperlakukan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.